Baiklah, kali ini kita akan bahas tentang kembali soal ulangan yang telah lalu, tetapi ini kita bahas soal esai. Nah, sekarang kita akan bahas untuk soal video terlebih dahulu. Nah, sebelumnya, jika yang sudah duluan itu videonya tentang perang candu, tetapi baru-baru ini ganti menjadi perang Patimura. Mengapa? Nah, kita bahas yang pertama. Setelah menonton video Patimura, tentukanlah kronologi dari peristiwa Perang Patimura. Nah, bagaimana kronologi dari Perang Patimura? Jika di video sebelumnya, kalian harus menentukan kronologi atau jalan cerita atau bagaimana kejadiannya, runut kejadiannya, rentetan dari peristiwa itu satu persatu, kalian harus dengarkan videonya dengan baik. Sedangkan untuk video kali ini, sudah ada dijelaskan jalan cerita dari Perang Patimura ini di dalam video ini, sehingga lebih memudahkan kalian tinggal salin saja. Nah, bagaimana itu kronologi? Kalian harus menceritakan suatu peristiwa dari awal terjadinya peristiwa itu hingga proses terjadinya, lalu akhir dari peristiwa tersebut. Harus kalian ceritakan satu persatu. Nah, itu yang disebut kronologi. Peristiwanya itu lebih mendetail, lebih khusus. Jadi dalam kronologi harus ada penjelasannya satu persatu bagaimana kejadian tersebut, bagaimana awalnya, mulanya, hingga prosesnya, bagaimana prosesnya hingga selesai. Nah, selanjutnya ditanyakan berdasarkan video yang telah ditonton, bagaimana konsep diakronik dari peristiwa Perang Patimura atau Perang Candu sebelumnya. Nah, untuk diakronik sebenarnya hampir mirip kronologi, hanya saja dalam diakronik ini lebih umum. Kenapa dikatakan lebih umum? Karena dalam diakronik konsepnya yang dikatakan adalah ruangnya sempit, ruangnya adalah Perang Patimura atau ruangnya adalah Perang Candu. Sedangkan waktunya yang panjang nih, waktunya dari awal kejadian itu hingga akhir kejadian. Sedangkan kejadiannya hanya secara umum. Sedangkan kronologi, kejadiannya harus lebih mendetail atau khusus. Nah, beda antara kronologi dengan diakronik. Walaupun mereka memang bersangkutan tentang waktu dua-duanya, tetapi perbedaannya kronologi lebih mendetail atau lebih khusus, sedangkan diakroniknya lebih khusus. Nah, selanjutnya ada teks. Disuguhi kalian teks dan kalian diminta untuk menentukan konsep sinkronik. Nah, apa itu sinkronik? Sinkronik yang kalian biasa dijelaskan atau di dalam buku pun dikatakan bahwa sinkronik ini waktunya sempit tetapi ruangnya luas sekali. Nah, di dalam sejarah kenapa harus ada konsep sinkronik? Sejarah harus memiliki konsep sinkronik karena sejarah tidak bisa berdiri atau suatu peristiwa sejarah tidak bisa terjadi, tidak bisa diakui, tidak bisa dikatakan nyata atau terbukti jika tidak meminjam kepada ilmu lain. Artinya sejarah harus punya ilmu bantu. Ilmu bantunya apa? Contohnya ekonomi, politik, budaya, sosial, hukum, atau ilmu-ilmu lain, bahkan ilmu sains pun sejarah jika membutuhkan maka akan dipakai untuk sebagai ilmu bantu dalam sejarah. Nah, mengapa sejarah membutuhkan ilmu bantu? Karena suatu peristiwa sejarah jika tidak menggunakan ilmu bantu, peristiwa itu hanya akan menjadi seperti mitos, legenda, atau dongeng belaka saja. Karena tidak ada ilmu-ilmu yang membantu untuk menyatakan suatu peristiwa itu benar adanya. Sehingga peristiwa tersebut hanya menjadi dongeng saja. Oleh karena itu, di dalam sejarah perlu konsep sinkronik. Nah, di dalam konsep atau teks ini memakai ilmu bantu, salah satunya ilmu teknologi. Sinkronik dari soal ini adalah tentang teknologi, di mana lebih difokuskan kepada gawai. Nah, apa saja ruangnya adalah gawai. Nah, apa saja yang ada di ruang itu dari efek COVID ini sehingga adanya social distancing. Nah, kehidupan virtual,
realitasnya itu makin penting, makin dibutuhkan. Nah, di dalam gawai ini apa-apa saja yang terjadi. Nanti adanya lomba menawarkan dunia fantasi, ada juga nanti agar saling mudah melakukan komunikasi, ada dikembangkannya aplikasi-aplikasi yang baru dan lain-lainnya. Nah, jadi ruang dari si wacana ini adalah dari teknologi, yaitu gawai ini. Nah, apa saja yang termasuk di dalam gawai ini? Nah, apa saja yang ada di dalam sini? Nah, Anda bisa baca, Anda masukkan ke dalam itu, apa yang masuk ke dalam situ, apa yang bisa dimasukkan ke dalam ruang gawai itu yang dari teks ini, itu yang disebutkan konsep sinkronik. Nah, ini salah satu bentuk peminjaman ilmu bantu sejarah terhadap ilmu bantu yang dibutuhkan, salah satunya ada ilmu teknologi. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang konsep perubahan. Nah, konsep perubahan, Anda bisa lihat, nah, seperti inilah kira-kira konsepnya. Manusia dalam perubahan dan keberlanjutan. Ada keberlanjutan, ada perubahan. Nah, dalam keberlanjutan ada perkembangan, kesinambungan dengan pengulangan. Sebenarnya kesinambungan ini sama dengan keberlanjutan, hanya beda kata saja atau beda hurufnya saja, sama sebenarnya. Nah, kenapa perkembangan termasuk kepada keberlanjutan dan pengulangan termasuk kepada keberlanjutan? Perubahan adalah perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Sedangkan keberlanjutan, bentuknya masih satu, itu sama saja, tetapi diperbaharui. Nah, apa maksudnya? Contoh, ketika si A ternyata nakal, sehingga dia harus dipindahkan ke sekolah lain. Karena sekolah sebelumnya mengeluarkan dia karena kenakalannya, sehingga dia masuk ke sekolah lain. Artinya, berubah sekolah si A dari yang pertama ke yang kedua. Sedangkan dalam keberlanjutan, misalnya perkembangan, ketika si A sekolah di sekolahnya, dan ketika dia tamat sekolahnya, dia kembali ke sekolahnya sebagai alumni, keadaan sekolahnya sudah makin maju, sudah makin berkembang, sudah makin bagus, sudah makin lebih baik. Nah, itu yang disebut berkembang. Objeknya sama, yaitu sekolahnya. Tidak berubah sekolahnya menjadi sekolah yang kedua. Berbeda dengan perubahan tadi, objeknya sudah menjadi objek yang lain. Artinya ada dua objek, sedangkan perkembangan atau keberlanjutan ini hanya satu objek. Nah, begitu juga dengan kesinambungan, objeknya masih sama. Contohnya, si A ini sekolah di madrasah aliyah kelas 10, lalu naik kelas ke kelas 2 atau ke kelas 11, lalu naik kelas lagi ke kelas 3 atau kelas 12. Nah, objeknya kan masih sekolah madrasah aliyah itu, tetapi berlanjut dari kelas 10 sampai kelas 12. Nah, baru yang terakhir pengulangan. Pengulangan apa yang terjadi pengulangan? Kejadian sama objeknya, tetapi kejadiannya berulang. Contohnya, yang dikatakan ketika kita bangun pagi jam 5 hari ini, besok kita juga bangun pagi pada hari ini. Objeknya tetap bangun pagi. Tetap si pelakunya itu melakukan kegiatan yang sama, yaitu bangun pagi jam 5. Nah, diulang sama itu. Jadi berlanjut kejadian itu dari hari ini ke esok, tetapi kan masih berlanjut waktunya. Nah, kapan waktunya tidak berlanjut? Ketika si pelaku sudah meninggal atau sudah tidak ada lagi, maka waktu terhenti untuk si pelaku. Tetapi untuk yang lain tetap berlanjut selama dia masih hidup di dunia. Nah, begitu. Nah, untuk konsep perubahan pada wacana ini dijelaskan yang mana yang berubah dari satu objek ke objek yang lain. Yang pertama itu sudah dijelaskan bahwa adanya perang, dalam perang melawan militer, dijelaskan perang. Tetapi di bagian bawah dijelaskan bahwa terjadi gencatan senjata. Gencatan senjata ini kan adalah masa damai sementara. Artinya, dari perang menjadi masa damai sementara. Artinya nih, satu objek objek awal adalah perang, objek keduanya berubah menjadi damai. Itu kan tidak berlanjut.
Itu artinya perangnya dihentikan ketika terjadi pendamaian sementara. Itu kan artinya berubah dari awal perang berubah menjadi damai. Nah, artinya objeknya yang pertama berubah keadaannya menjadi objek yang kedua. Nah, itu yang disebut perubahan. Nah, selanjutnya dari wacana ini diminta tentang konsep perkembangan. Nah, tadi sudah kita jelaskan, perkembangan adalah dari awal satu objek menjadi lebih berkembang. Nah, sekarang kita lihat objeknya apa? Di sini objeknya adalah laut. Dikatakan beberapa minggu kemudian laut kembali dibuka untuk umum. Jadi sebelumnya lautnya bagaimana? Lautnya ditutup, tidak boleh masuki karena keadaan COVID. Nah, setelah itu dibuka kembali lautnya. Objeknya kan sama, laut, tidak berubah kan? Jadi karena laut ini dibuka, warga bisa kembali melakukan aktivitasnya di laut, sehingga nelayan bisa melakukan menangkap ikan, atau kapal-kapal bisa kembali berlayar. Nah, itu adalah bentuk perkembangan. Dari awalnya laut ditutup sehingga tidak ada yang bisa melakukan kegiatan atau aktivitas di laut, hingga akhirnya laut dibuka kembali. Akhirnya ketika laut dibuka kembali, aktivitas itu bisa dilanjutkan kembali. Nah, karena itu disebut perkembangan ini pada lautnya ini. Lautnya awalnya tertutup sehingga akhirnya berubah atau berkembang menjadi lautnya kembali dibuka. Nah, objeknya tetap satu, yaitu laut. Nah, itulah kira-kira penjelasan tentang soal esai. Semoga Anda bisa memahami, dan jika ada yang kurang dipahami, semoga Anda bisa menanyakan hal-hal yang masih kurang dipahami.